Rawamangun sekarang telah menjadi kawasan ramai, bahkan padat di Jakarta. Selain perumahan megah yang dibarengi kampung-kampung dengan rumah sempit, di sana berdiri pula arena pacuan kuda, berikut beragam fasilitas olahraga lain, dan Universitas Negeri Jakarta. Bahkan Universitas Indonesia dulu pernah di Rawamangun, yang bisa dijaki dari perumahan dosen di sisi barat UNJ. Padahal dulunya Rawamangun adalah kawasan pinggiran Batavia yang sepi. Dari namanya bisa diketahui bahwa daerah ini dulunya terdiri dari banyak rawa. Maka tak aneh bila kejahatan sering terjadi di sana. Salah satunya yang diberitakan koran terbitan Den Haag tanggal 26 Januari 1892. Kejadiannya bermula dari kisah asmara. Suatu hari, seorang lelaki dan perempuan setempat yang sedang serius didatangi lelaki asal Cakung. Lelaki asal Cakung itu merupakan kekasih si perempuan. Tak lama dari kedatangannya, lelaki Cakung langsung menusuk perut si laki-laki yang sedang bersama kekasihnya hingga tewas. Rupanya, lelaki Cakung yang terbakar cemburu itu tak terima kekasihnya telah disetubuhi. Tak berhenti sampai di situ, lelaki Cakung itu lalu membakar rumah yang terbunuh dan mengamuk di tetangga si korban yang terbunuh tadi. Polisi lalu menahannya. Selang beberapa tahun kemudian, yakni 17 Juni 1901, kisah kejahatan lain terjadi di Rawamangun juga. Polisi dari Mr. Cornelis mengusut kasus pencurian di sana. Koran Head News tanggal 19 Juni 1901 memberitakan bahwa ketika polisi mengusut kasus pencurian itu, mereka menemukan seorang bernama Seblu. Dia ternyata tentara yang sedang desersi. Maka kemudian Seblu ditahan. Rawamangun yang sepi rupanya menjadi tempat baik buat kabur. Pada 1941, perampokan terhadap seorang janda terjadi di Rawamangun. Tepatnya tanggal 15 Agustus 41 diberitakan seorang janda bernama Darmi yang tinggal di kampung Rawamangun tanggal 17 April 41 dirampok gerombolan yang terdiri dari Mujimi, Andi, Tinggal, dan Kang Ting Huat serta Seran. Darmi sembunyi di kamar mandi waktu perampok datang. Dua perampok masuk ke dalam rumahnya dan menggasak uang serta emas, sementara tiga lainnya berjaga di luar. Mujimi rupanya baru saja bebas dari penjara. Lantaran tak punya uang, dia merampok lagi. Sedangkan Darmi yang dijadikannya sasaran, ternyata janda itu bukan orang asing baginya. Usut punya usut, Darmi dulunya ternyata istri Mujimi. Pasangan ini pernah tinggal di kampung Jembatan 5. Setelah Mujimi dihukum, Darmi pindah dari Jembatan 5 ke Rawamangun. Polisi lalu mengusut dan menyeret para pelaku ke Landrat atau pengadilan rendah. Mujimi dapat tuntutan hukuman terberat 2 tahun penjara. Seran dan Kang Tiang dapat 1 tahun penjara. Andi dan Tinggal dapat 9 bulan penjara. Namun akhirnya hanya Mujimi saja yang dihukum 2 tahun 6 bulan penjara, sementara tersangka lain dibebaskan. Di masa kejahatan Mujimi terjadi, Rawamangun sudah jauh berkembang sehingga bukan lagi kampung sepi. Pada 1930-an, di Rawamangun sudah ada gedung pertemuan Rawamangun Klub Genbow. Tanggal 11 Juli 1932 memberitakan para anggota Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Hatta Syahril cabang Batavia mengadakan pertemuan di Rawamangun Klub Genbow. Pertemuan itu bersamaan dengan pertemuan yang diadakan Klub House di Gang Kenari. Selain gedung pertemuan itu, lapangan golf Rawamangun juga sudah ada di zaman Hindia Belanda. Dalam Jakarta Golf Club sepanjang masa, Arif Wijaya menyebut pada Februari 1937 lapangan golf Rawamangun sudah berdiri. Lapangan tersebut pindahan dari Bukit Duri dari sebelumnya lagi di sekitar Gambir. Setelah Belanda kembali menduduki Jakarta usai perang pada 1946, Rawamangun jadi sasaran pemeriksaan. Koran Het Dagblad tanggal 26 Juni 46 memberitakan bahwa pasukan Belanda memeriksa 300 orang di Rawamangun, namun tak menemukan hal berbahaya di sana. Setelah pengakuan kedaulatan, Rawamangun berkembang pesat. Selain ada kampus UI, pabrik-pabrik mulai berdirikan di sana. Salah satunya pabrik Helcak yang menggunakan mesin lambretta. Di era Kepresidenan Soekarno, didirikan sebuah rumah sakit di Rawamangun. Koran Gol dan M. Lander tanggal 2 Maret 62 memberitakan
Pada 1960 di Romangun dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit berkapasitas 200 tempat tidur oleh Presiden Soekarno atas bantuan dana Uni Soviet.